Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Adakah di antara kita yang tidak pernah mendapatkan ujian? Adakah di antara kita yang tidak pernah mendapatkan cobaan? Semua dari kita pasti pernah. Meskipun seseorang mengatakan, Alhamdulillah, saya tidak pernah dirawat inap. Meskipun seseorang mengatakan, Alhamdulillah, saya tidak punya hutang. Tapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sesuatu yang bisa kita pilih. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sesuatu yang bisa kita prediksi. Termasuk di antara ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesasar salah jalan. Nah, Masya Allah. Ini ujian yang baru saja kami rasakan. Dan ini sesuatu yang apa? Sesuatu yang sunnatullah. Maka ujian dan cobaan adalah sesuatu yang memang bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap jasad di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita dalam ayat yang insya Allah telah familiar. Di surat Al-Mulk ayat yang kedua. Allah Ta'ala mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan. Tujuannya untuk apa? Untuk menguji di antara kalian siapakah yang paling baik amalnya. Sunnatullah. Bahkan bagaimana seseorang yang notabene ia merasa, kok saya tidak pernah mendapatkan kesulitan yang berarti dalam hidup. Tetap. Ia pasti akan pernah merasakan luka. Bahkan seandainya ia dihadapkan nanti di hari kiamat, sebuah pilihan, ingin hidup di dunia ini menjadi ahlul afiyah atau ahlul musibah, bisa jadi kelak kita akan memilih menjadi ahlul musibah, meskipun di dunia kita tidak menginginkannya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti akan ada seseorang yang ia bukan ahli salat, yang ia bukan ahli puasa, yang ia bukan ahli sedekah, tapi mendapatkan derajat tinggi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ujian dan cobaan yang terus datang silih berganti dan ia pun sabar. Sampai-sampai dikatakan, sungguh aku ingin kembali ke dunia, lalu kemudian diuji dengan kulit yang tersayat-sayat oleh pisau. Lalu aku akan bersabar, karena aku mengetahui bagaimana tingginya derajat orang yang sabar akan musibahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sejatinya apapun
profesinya, dan apapun yang menjadi aktivitasnya, bahkan takdirnya, semua tetap erat dengan ujian. Mari kemudian kita coba gambarkan kondisi pertama dan kondisi kedua. Kondisi pertama, orang yang bagaimana? Kondisi pertama, orang yang ia diuji dengan kesulitan ekonomi, diuji dengan kelaparan, diuji dengan tunggakan SPP dari anak-anaknya. Ada di sana orang kaya. Ia mungkin tidak diuji dengan ekonomi, tapi ia diuji dengan persaingan bisnis yang bahkan sampai tidak bisa membuatnya tidur nyenyak. Ia diuji dengan mungkin hubungan renggang antara dirinya dengan anaknya sendiri. Di saat orang lain ia bisa tertawa lepas bahagia dengan anaknya, ia sulit untuk menemukan momentum bahagia bersama dengan anak. Yang diuji dengan ekonomi, dia akan berpikir seandainya saya punya saldo yang banyak. Yang diuji dengan anak, mungkin jauh. Yang diuji dengan persaingan bisnis, ia akan merasakan seandainya saya ini memiliki kualitas tidur yang baik, keluarga yang harmonis, dan lain sebagainya. Maka dengan ujian-ujian tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya memberikan kepada kita dua wajah ujian. Ada ujian yang di sana tidak menyenangkan, seperti kemiskinan, kelaparan. Ada ujian yang sejatinya tampaknya seperti menyenangkan. Diuji dengan kekayaan, diuji dengan kesehatan. Apakah kemudian keduanya di sini akan mendapatkan hasil yang sama di akhirat? Tidak. Yang diuji dengan kesehatan, yang diuji dengan kekayaan, hisabnya berat. Yang diuji dengan ketidakmenyenangkan, bagaimana kemudian kemiskinan, bagaimana kemudian kelaparan, ini akan tercatat sebagai sesuatu yang bisa meninggikan derajatnya kelak di hari kiamat. Dua wajah ujian dan cobaan ini harus kita pahami. Sehingga para ulama mengatakan, kalau di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian, cobaan kepada hamba-hambanya, maka ada dua tujuan besar. Yang pertama, tujuan untuk ketulusan iman. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benar? Yakni imannya itu kokoh. Apakah benar imannya itu iman yang bakoh? Apakah benar imannya itu iman yang bukan sekedar ucapan saja? Karena tidak mungkin kita ini mengatakan amanna wa hum la yuftanun. Tidak mungkin seseorang mengatakan kami beriman lalu tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan yang kedua, para ulama menyebutkan bahwa Allah ketika menguji seorang hamba, maka Allah menginginkan ia untuk terhapuskan, tergugurkan dosa-dosanya. Bahkan seandainya dosa-dosanya tersebut adalah sesuatu yang mungkin ia tidak prediksi. Dosanya tersebut sesuatu yang mungkin sudah dilakukan sejak dulu, ketika masa mudanya dan lain sebagainya. Ini. Bahkan para jamaah sekalian, termasuk pula bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menguji dengan anaknya, ketika menguji dengan hartanya, adalah sesuatu yang Allah tujukan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kok bukan kepada saya saja, kok kepada anak saya, kok kepada istri saya, kok kepada ibu saya. Kembali seperti yang di awal kita sampaikan, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sesuatu yang bisa kita pilih. Ya Allah, jangan Engkau uji hamba dengan ekonomi, uji saja hamba dengan kesehatan. Bisa tidak trade off seperti itu? Bisa tidak barter seperti itu? Ya Allah, alhamdulillah hamba tidak pernah merasakan yang namanya opnam.
Tapi hamba diuji dengan keluarga yang tidak harmonis. Tolong dirubah, ya Allah. Tolong di-switch. Uji hamba dengan kesehatan, tapi jadikan keluarga hamba keluarga yang harmonis. Bisa kita minta ditukar seperti itu? Nggak bisa. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah riwayat yang sahih, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah." Tidaklah bencana akan senantiasa menerpa seorang mukmin dan mukminah fi nafsihi wa waladihi wa malih. Menerpa diri mereka, menerpa anak-anak mereka, menerpa harta-harta mereka. Sesuatu yang tidak bisa kemudian kita atur. Apa tujuannya? Hatta yalqallah wa ma'alaihi khati'ah. Allah punya tujuan untuk mensucikan dirinya hingga ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak punya dosa. Maka di sini kita diingatkan tentang apa yang kemudian menjadi kebiasaan dari para salafus saleh. Ketika ada yang diuji dengan apapun itu, maka doa yang senantiasa mereka ucapkan satu sama lain adalah semoga ini menjadi penggugur atas dosa-dosamu. Asa Allah ayyughaffira dzunubaka. Semoga ini bisa menjadi penggugur-penggugur dosa. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan dosa-dosamu dengannya. Ironisnya, ini menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi sebagian di antara kita. Ketika mungkin ada yang sakit lalu dijenguk. Maka yang menjenguk mengatakan semoga ini menjadi penggugur-penggugur dosa. Kalau ia beda frekuensi dengan kita, kalau ia bukan orang yang suka duduk di majelis ilmu, bukan orang yang suka berlomba-lomba untuk shaf di depan, bukan orang yang terbiasa telinganya mendengar qala Allah dan qala Rasulullah, diberikan sebuah kata-kata, semoga sakitmu ini sebagai penggugur dosa. Bisa jadi dia marah. Memangnya sebanyak apa dosa saya? Memang hanya saya yang berdosa, engkau tidak berdosa. Ini ketika kita beda frekuensi. Dan para jamaah sekalian, banyak sekali nas-nas yang ada menjelaskan bagaimana dosa betul-betul sesuatu yang memang cara menghilangkannya selain dengan istighfar kita, selain dengan amal saleh kita, Allah tetapkan hal tersebut dengan ujian dan cobaan yang kita terima. Dalam riwayat yang lain, innallaha ta'ala la yabtali 'abdu bis-saqam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menguji hambanya dengan penyakit hatta yukaffira dzalika anhu kull dzambin. Hingga dengan sakitnya Allah gugurkan dosa-dosanya. Ini nas yang sahih. Belum lagi nas yang familiar di telinga kita. Ketika banyak sekali guru-guru kita, asatidzah kita yang menyampaikan, tidaklah seorang muslim ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin. Tidaklah seorang muslim ketika ia ditempa oleh rasa sakit, bahkan oleh rasa capek. Sakit apapun itu. Bahkan kemudian ketika kita pagi hari tidak ada masalah, tapi sore hari demam, sakit. Rasa capek, baik itu ketika kemudian akumulasi, tidak pernah tidur di awal waktu, tiba-tiba kemudian saat libur, ia bisa tidur dengan cukup lapang. Tidak bisa tidur di awal waktu, ketika bangun, ia tidak merasakan tubuhnya fit. Capek. Dilanjutkan oleh Nabi SAW, wala hammin wala husnin. Begitu pula tidaklah seorang muslim, ia mendapati kekhawatiran akan masa depan atau kekhawatiran akan masa lalu. Ham itu kekhawatiran akan masa depan. Huzn itu kekhawatiran akan masa lalu. Wala adza wala ghammin. Begitu pula tidaklah seorang muslim ia mendapati kezaliman atau kesusahan dari orang lain. Hatta syaukah yushakuha. Sampai kemudian di sana
duri yang ia injak. Sampai kemudian duri yang menancap dalam kakinya, tangannya, atau apapun itu. Melainkan semua adalah penggugur-penggugur dosa. Maka kalau kemudian kita bisa meresapi hadis-hadis tadi, bagaimana ujian yang Allah timpakan kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada harta kita, ujian yang sifatnya itu sakit, ujian yang sifatnya itu capek, ujian yang sifatnya kegundahan. Kalau seseorang itu bisa meresapi, maka tidaklah setiap yang ia rasakan, lisannya akan senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Ini kalau ia bisa meresapi. Tapi kalau dia tidak bisa meresapi sesuatu yang tidak mengenakan, maka ia akan cari kambing hitam. La haula wa la quwata illa billah. Para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Hal yang harus kita pahami adalah bagaimana ketika sesuatu yang tidak mengenakan itu Allah timpakan kepada kita atas sebab diri kita. Atas sebab diri kita. Ada 3 sumber badai kehidupan. Yang pertama, sesuatu yang sifatnya di luar kendali. Berarti ini adalah ketetapan mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah murni tanpa campur tangan manusia. Seperti sakit tiba-tiba. Seperti kecelakaan tunggal. Bukan kecelakaan tabrak lari. Mungkin kalau tabrak lari seseorang bisa mencari kambing hitam. Tapi kecelakaan tunggal. Ngantuk tiba-tiba kemudian nyungsep di selokan. Atau seseorang yang ia sehat tiba-tiba kemudian sakit. Maka ini salah satu di antara sumber badai kehidupan yang di luar kendali. Apa tujuannya? Tujuannya adalah murni untuk mengangkat derajat. Yang kedua, di antara sumber dari badai kehidupan adalah konsekuensi dari ketaatan. Ketika seseorang ini ia memegang prinsip bagaimana tidaklah ia lakukan sebuah amalan melainkan ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah ia melakukan sesuatu melainkan di sana ada perintahnya. Bahkan sebagaimana perkataan dari para salafus saleh. Seandainya kita ini bisa jahit baju, seandainya kita ini bisa memperbaiki sandal yang putus, kok di sana dengan dalil kita akan lakukan. Saking bagaimana kita butuhnya terhadap aturan dari Allah dan juga Rasulnya. Maka ketika kita ini menggenggam apa yang kemudian menjadi syariat ketetapan Allah dan Rasulnya, maka di sana ada konsekuensi. Allah akan uji di sana. Kelelahan ibadah, capeknya duduk di majelis ilmu, ngantuknya di pagi hari setelah tilawah dan juga sholat malam. Ini semua jelas sesuatu yang bisa kita masukkan pula dalam sisi ujian. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pembuktian komitmen iman. Karena seseorang ketika dia sudah tahu tentang fadilah salat malam kok dia tidak lakukan. Seseorang ketika dia sudah tahu fadilahnya menuntut ilmu kok kemudian dia tidak lakukan. Akan ada hisab berat sendiri. Maka ia pun lakukan. Dan ketika ia lakukan, ia punya konsekuensi. Capek. Waktu tidur berkurang. Waktu bersama keluarga berkurang. Harta berkurang karena menuntut ilmu. Ini semua adalah termasuk badai kehidupan. Tujuannya pembuktian iman. Sumber yang ketiga, di antara badai pada kehidupan kita, dan ini sesuatu yang harus kita highlight betul-betul, teguran atas maksiat. Tidak mungkin kalau kita ini meninggalkan aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu akan melenggang kangkung begitu saja. Kita saja seandainya tidak mengindahkan apa yang telah disarankan oleh dokter kepada kita. Pak, tolong Pak ya,
gulanya dikurangi, air putih dibanyakkan. Mulai kemudian olahraga tipis-tipis, kurangi. Apa? Kurangi makan makanan yang di sana tinggi kolesterol. Kita air minum sedikit, olahraga malas, lalu makannya luar biasa. Pagi nasi goreng kambing, siang tengkleng, malam apa? Tongseng. Berlaku ini 1 pekan, kira-kira ada tidak ujian yang kemudian menimpa kesehatan kita? Ini kalau duniawi, tidak mungkin ke Allah subhanahu wa ta'ala berikan aturan atas kita. Tidak boleh ghibah. Kita malah kemudian tenggelam ke ada ghibah. Nggak boleh kemudian mencela pemerintah. Kita seakan-akan hafal celaan pemerintah dari A sampai Z. Kita lakukan itu. Kok kemudian Allah tidak tegur? Tidak mungkin. Impossible. Cuma sayangnya, banyak di antara kita yang tidak kerasa. Terkadang kemudian tiba-tiba bangun tidur kok kecedit. Yang disalahkan, ini kasurnya sudah harus ganti. Padahal kasurnya tidak salah apa-apa. Terkadang kemudian di jalan tiba-tiba kebanan, bannya bocor dan lain sebagainya. Itu semua adalah teguran atas maksiat. Tujuannya apa? Peleburan dosa. Tujuannya peleburan dosa. Itu pun para jamaah sekalian. Ketika musibah dan bencana ini datang menghampiri kita, yang sering dijadikan kambing hitam, kadang itu alam. Karena mungkin sekeliling kita berbuat zalim kepada kita, sekeliling kita tidak suka kepada kita. Kita kemudian merasa, oh saya terzalimi oleh si fulan, saya terzalimi oleh fulana. Kadang kita menyalahkan alam. Jarang yang merenungkan bahwa itu semua gara-gara sebab yang ketiga, dosa dan maksiat. Jarang. Padahal sebetulnya apa yang kita lakukan dari bentuk dosa dan maksiat, lalu Allah tegur kita dengan ujian dan cobaan, itu sudah dikorting. Apa dikorting, Pak? Didiskon. Seandainya kemudian setiap kita ini berbuat ghibah, langsung pulang dari majelis ghibah sariawan. Seandainya setiap kita, yakni kok berpikir negatif, suudzon kepada siapapun, mulai dari pemerintah sampai kemudian pasangan, lalu kemudian kita amnesia beberapa saat. Seandainya itu yang kemudian Allah tetapkan atas kita, maka sungguh akan banyak sekali makhluk-makhluk di muka bumi yang binasa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Fatir ayat 45. Ini ayat yang menarik yang harus kemudian dicatat. Bagaimana teguran atas dosa-dosa kita itu sudah banyak kortingan. Allah Ta'ala mengatakan, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa manusia disebabkan usahanya, memberikan ujian, cobaan atau musibah gara-gara perilaku manusia, tidak ada kemudian rahmah dari Allah, tidak ada kemudian kasih sayang dan penundaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ma taraka ala dhahriha min dabbah. Niscaya Allah tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi satu makhluk melata pun. Semua akan binasa. Sehingga dari 3 sebab datangnya badai dalam kehidupan kita, ini notabene sudah dengan banyak kortingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau kemudian bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita rasakan lebih pedih. Kalau bukan karena kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita rasakan lebih sakit, lebih nelongso. Ini. Baik.
Maka modal untuk menghadapi badai-badai tersebut tidak lain tidak bukan adalah iman. Modal untuk menghadapi badai-badai tadi, entah itu badai dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ketetapan mutlaknya, atau badai yang Allah berikan karena konsekuensi dari ketaatan kita, atau badai dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa dan maksiat kita. Maka untuk menghadapi badai tersebut modalnya cuma satu, iman. Ketika seseorang ini ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa iman, maka ia akan menyalahkan sekeliling. Ketika ia diuji tanpa iman, maka dia akan cari kambing hitam. Ketika ia diuji tanpa iman, maka bisa jadi ia akan putus asa sampai bunuh diri. 3 hari berturut-turut saya mendapatkan ujian. Kenapa? Padahal mungkin hari Senin mendapatkan ujian karena ketetapan mutlaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari Selasa mendapatkan ujian karena konsekuensi keimanan. Di hari Rabu kita mendapatkan ujian karena dosa dan maksiat kita. Itu pun sudah dikorting. Kalau tanpa iman, bisa jadi seseorang, kalau besok hari Kamis saya masih mendapatkan ujian, lebih baik saya mati saja. Dan yang seperti ini tidak sedikit. Tapi sebaliknya, kalau dengan iman, di hari Senin ia diuji, di hari Selasa dia diuji, di hari Rabu ia diuji, maka ia akan tetap tangguh meskipun fisiknya lemah. Ada orang yang nyun sewu, jalan itu sudah pincang. Dan ia pun diuji dengan finansial. Tapi ia masih bisa berdiri kokoh lama ketika tarawih, bahkan ia lanjutkan dengan salat malam. Meskipun fisiknya lemah. Kenapa? Bil iman, dengan iman. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini dalam surat At-Taghabun. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Para ulama, para mufassir menjelaskan, yahdi qalbah maknanya adalah Allah memberikan kekuatan kepada hatinya. Hingga ketika bahkan orang lain yang ia mungkin memiliki kelebihan yang jauh lebih besar daripada dirinya, tapi ia tidak kuat. Sementara dirinya yang punya banyak keterbatasan, ia mampu menjalaninya dengan kuat. Yahdi qalbah. Ia memiliki kekuatan di dalam hatinya. Baik. Dan ada pada tingkatan tertentu, seseorang ketika menghadapi badai dari Allah Subhanahu wa taala, ia akan bisa bersyukur karena manisnya iman. Justru ketika seseorang ini, saya alhamdulillah bulan ini mendapatkan nikmat, omset dari bisnis saya meningkat. Alhamdulillah hari ini saya juga dapat nikmat, kabar dari istri saya bahwa anak saya wisuda dengan nilai yang bagus. Alhamdulillah dapat kabar dari guru anak-anak saya bahwa nilainya memuaskan. Ia dapat banyak sekali kabar gembira. Tapi kemudian dia bermuhasabah, yang nanti akan masuk bahasan kita. Padahal akhir-akhir ini saya tidak pernah lagi sedekah. Akhir-akhir ini saya tidak pernah lagi salat malam. Maka ia justru gelisah. Jangan-jangan nikmat-nikmat ini semua sejatinya adalah hal yang Allah berikan bukan dengan keridhaan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka ia bersyukur ketika kemudian mendapatkan ujian. Sakit setelah sekian lama tidak sakit. Maka ia bersyukur dengan itu semua. Oh alhamdulillah, Allah berikan di sini sebuah teguran untuk saya, lebih mawas diri. Maka orang yang demikian, orang yang ia lebih bisa merasakan bagaimana ujian dengan syukur dan sabar karena manisnya iman. Baik. Maka sabar para jamaah sekalian. Ketika dikaitkan dengan cobaan atau ujian, disebutkan oleh para ulama dengan bahasa sabar itu bukanlah sebuah opsi.
Sabar itu bukan kemudian khilah, bukan kemudian pilihan, tapi sabar itu adalah ketentuan mutlak. Sabar itu adalah amrun wajibun. Tidak ada kemudian di sana opsi selain itu. Maka kalau ada orang yang kemudian mendapatkan ujian, lalu dia datang kepada orang yang dirasa bisa memberikan nasihat, tolong nasihati saya selain sabar. Maka ini orang yang salah dalam mencari solusi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan bagaimana sabar adalah sebuah lafal yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran akthar min tis'ina maudhi, lebih daripada 90 tempat. Kalimat sabar ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Allah letakkan di dalam Al-Quran akthar min tis'ina maudhi'an, lebih daripada 90 tempat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang pertama kali diperintah untuk bersabar. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian, maka ujian yang paling berat adalah ujian yang beliau rasakan. Karena ujian yang berat adalah ujian para nabi, lalu kemudian para siddiqin, dan kemudian para salihin, dan orang-orang setelahnya. Semakin tinggi keimanan, semakin tinggi kualitas ibadah seseorang, semakin berat ujian yang Allah timpakan kepadanya. Baik. Sehingga kalau kemudian kita breakdown sabar, sabar itu bukan sekedar diam. Kalau ada anatomi sabar, maka sabar itu ada beberapa tahapan. Maka yang pertama, ia terima dengan ketetapan hati. Yang kedua, maka ia pun berusaha untuk mencari solusi. Berarti ada ikhtiar dan ini ranahnya fisik. Lalu yang ketiga, maka ia pun tawakal dan berdoa. Maka ini ranahnya spiritual. Seseorang untuk kemudian bisa sabar, maka ia perlu melakukan rangkaian ini. Dan sabar, kata para ulama, juga bukan satu level. Ada di sana berlapis-lapis. Yang paling tinggi dari kesabaran itu, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamas sabru 'inda satmatil ula. Sabar itu ada pada hantaman pertama. Ada orang yang ketika ia mendapatkan kabar tidak mengenakan, ia marah dahulu. Ia berusaha untuk mencari kambing hitam terlebih dahulu. Baru mungkin di keesok harinya, di malam harinya, ia kemudian sadar. Ada orang yang ketika ia ditimpa sesuatu tidak mengenakan, dia langsung bersabar. Inilah innamas sabru 'inda satmatil ula. Inilah sabar yang ada pada level tertinggi. Sabar startnya kapan? Pada hantaman pertama. Sabar pada hantaman pertama. Nah, ikhwatal iman, ahbakumullah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah menjelaskan bagaimana dua jenis manusia ketika diuji. Ada golongan yang sukses, ada golongan yang gagal. Golongan yang gagal bagaimana? Secara sikap maka dia akan menggerutu, secara sikap dia akan menyalahkan. Siapa yang dia salahkan? Yang ia salahkan sekeliling dan juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang sukses, maka ketika ia diuji, maka ia akan menerima dengan takdir dan dada yang lapang. Dia mulai dari hati dulu. Lalu prosesnya bagaimana? Ia akan cari solusi yang tidak menyelisihi syariat. Dia akan cari solusi yang mencocoki syariat. Ikhtiar fisiknya ini. Dan ia pun kemudian berusaha untuk tidaklah yang keluar dari lisannya kecuali yang baik-baik saja. Dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Sampai pada tingkatan ini lebih sedikit di antara kita yang bisa melakukan.
Yang ketika diuji maka ia tetap bersyukur alhamdulillah. Yang ketika diuji apapun itu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Segala sesuatu miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan pahala atas ujian ini dan ganti dengan yang lebih baik. Oh, saya mengucapkan itu Ustaz. Kapan? Kalau ada yang meninggal. Sudahkah kita ucapkan itu dalam setiap ujian? Ketika kebanan, ban bocor. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Sudah ada perbedaan yang jelas antara orang yang mengucapkan dan tidak mengucapkan. Yang mengucapkan, maka hatinya akan sadar bahwa ban bocor ini ya karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan di sana karena cari sebab-sebab kauni. Oh, gara-gara ada paku. Enggak ada paku, Allah akan buat di sana bocor. Yang kedua, perbedaannya ia akan dapat di sana pahala lebih besar. Kenapa? Dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan ganjaran atas musibah ini walaupun cuma ban yang bocor. Wa khlif li khairan minha, dan balas dengan yang lebih baik. Bisa jadi dengan mungkin bannya bocor, ia sedikit terlambat, tapi Allah sisipkan di sana mungkin pertemuan dengan orang yang sudah lama ia tunggu dan lain sebagainya. Baik. Para jamaah sekalian, maka 3 langkah kognitif dalam menerima takdir. Bagaimana meyakini bahwa musibah tersebut murni dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula meyakini bahwa apa yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Kita ini tidak tahu apa-apa. Bahkan yang gaib 1 jam ke depan kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Yang gaib 1 tahun ke depan kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Maka ketika Allah tetapkan sesuatu atas diri kita, dan Allah maha adil, Allah maha baik, maka pasti akan ada di sana hal-hal baik yang sedang Allah rencanakan. Cuma kita kan tidak tahu. Kita baru tahu hikmahnya tahun depan. Kita baru tahu hikmahnya 2 tahun lagi. Kenapa kok demikian? Ya karena memang itu perkara gaib. Tapi kita diminta untuk sabarnya sejak sekarang. Dengan keyakinan Allah tidak mungkin memadaratkan kita. Nah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun bagaimana ketika seseorang ia bisa bersabar atas ujian-ujian yang ada, maka tentu di sana butuh ilmu. Tentu di sana butuh ilmu. Ketika ia paham bagaimana dalil-dalil yang ada, ternyata memang menyebutkan bahwa ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk cintanya. Ketika ujian darinya adalah bentuk perhatian kepadanya. Nyun sewu, ketika kita dalam kehidupan rumah tangga, ibu dan bapak sekalian, kalau sang istri sedang marah, kira-kira untuk hal-hal yang bisa ia lakukan, ia akan lakukan sendiri, tidak minta bantuan kita, atau ia akan minta dilayani oleh kita. Kalau sang istri lagi marah, pripun Pak? Kalau istri lagi marah, ganti galon sendiri atau minta tolong kita Pak? Sendiri. Kalau istri lagi marah, ganti gas LPG sendiri atau minta tolong kita, Pak? Sendiri. Akan cuek sama kita. Tapi kalau sedang tidak marah kepada kita, maka akan berusaha untuk nyenggol kita, ngulik kita. Abi, gasnya habis. Abi, galon habis. Seakan-akan ada sesuatu yang membuat kita harus bergerak. Maka ini analogi sederhana. Ketika Allah ini cinta kepada hamba, Allah akan buat hamba tersebut melakukan sesuatu.
Tapi ketika Allah ini sudah benci kepada seorang hamba, taroku, akan ditinggalkan begitu saja. Dicampakkan begitu saja. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba qaum ibtalahum. Allah itu kalau sudah cinta terhadap satu kaum, Allah akan uji kaum tersebut. Akan diuji. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, bagaimana ketika seseorang ini ia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan akhirkan ujian untuknya hingga ia merasakan kepedihan akhirat. Tapi kalau Allah ini cinta kepada dirinya, Allah akan uji, Allah akan cicil itu setahap demi setahap hal buruk yang ia rasakan, dan itu sebagai penggugur dosa. Maka dari sini kita bisa tahu, ujian demi ujian. Kalau kemudian hari Senin dapat ujian, hari Selasa dapat ujian, hari Rabu dapat ujian, bulan April dapat Julian, bulan Mei dapat ujian, bulan Juni dapat ujian, bulan Juli dapat ujian. Maka ini adalah sesuatu yang notabene bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan kelak bagaimana kita di hari akhirat. Ada satu perkataan dari para salafus saleh yang menarik. Dan ini adalah ungkapan yang sering kita dapati dalam kitab-kitab tazkiyatun nufus. Apa itu? Disebutkan bahwa kullu ladzatin siwal jannah faniyah. Setiap kenikmatan selain surga itu semu. Wa kullu adzabin siwan nar afiyah. Dan setiap azab selain nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah peluk cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Adalah bentuk perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya diuji dengan kebangkrutan, saya diuji ditelikung dari belakang dan lain sebagainya. Bukan diuji dan bukan dicemplungkan ke dalam neraka kan? Bukan. Maka itu adalah afiyah. Itu adalah peluk cinta dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk perhatian Allah kepada Anda. Penggugur dosa sedikit-sedikit dikurangi agar nanti mendapatkan nikmat dan hisab yang ringan setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sikap yang harus kemudian kita tata dan berubah mulai dari hari ini. Setelah kita tahu ilmunya, kalau kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ndak usah muring-muring, ndak usah gerutu, ndak usah marah-marah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam hadis yang sahih, idzamal jaza ma'a idzamil bala. Besarnya ganjaran sejalan dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qaum ibtalahum. Allah kalau sudah cinta kepada satu kaum, maka Allah akan mengujinya. Perhatikan lafal berikutnya. Allah Ta'ala mengkaitkan dengan keridhaan dan kemurkaan. Nabi SAW mengatakan, faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan ketetapan Allah tersebut, maka Allah akan ridha. Tapi barang siapa yang dia gerutu, waman sakhita. Kenapa kok Allah lagi-lagi uji saya? Kenapa kok Allah lagi-lagi beri saya kesulitan? Faman sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang dia murka, maka Allah pun murka kepadanya. Maka ini tentang sikap kita. Harus sekarang berubah. Jadikan yang ada dalam benak kita adalah sesuatu yang selalu memandang positif tentang apa yang Allah tetapkan kepada kita. Karena dalil-dalil yang telah kita bahas banyak. Namun, bukan berarti, ini juga perlu digarisbawah, bukan berarti boleh bagi kita untuk minta musibah. Kalau begitu, saya minta musibah saja, biar nanti di akhirat saya sudah mendapatkan
kenikmatan. Tidak bisa. Ada dalam sebuah kisah, dalam hadis yang dihukumi hasan oleh para ulama, ada seorang sahabat yang tiba-tiba sakit parah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian datang menjenguk. Yang beliau lakukan adalah beliau bertanya, Mada tad'u? Apa yang engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata bermula dari salah doa. Dia mengatakan, Allahumma in kunta mu'akibi fil akhirah fa'ajjil alayya fid dunya. Ya Allah, kalau engkau hendak menghukumku di akhirat, maka segerakan di dunia saja. Supaya nanti di akhir tidak dapat sesuatu yang tidak mengenakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegur. Beliau larang untuk berdoa dengan macam seperti itu. Beliau mengatakan, lan tutiqun. Tidak akan mampu engkau. Engkau minta disegerakan itu musibah, tidak akan mampu. Karena Allah ketika memberikan musibah kepada kita, Allah dengan hikmahnya, Allah dengan Al-Alim, Allah dengan Al-Latif, Allah dengan zat yang maha mengetahui atas apa yang kita butuhkan, dan zat yang maha lembut atas apa yang kemudian kita bisa lakukan. Kalau kita minta disegerakan, bisa jadi ini bukan momen yang kita bisa melakukannya, momen di mana kita kuat untuk menjalaninya. Jangankan kemudian di sana musibah, rezeki saja. Rezeki saja. Kalau kemudian disegerakan atas kita di saat kita belum layak, madarat. Baik. Coba kalau nikmat yang melekat dalam diri panjenengan, bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah berikan 20 tahun lebih cepat. Nikmat yang ada sekarang, Allah berikan 20 tahun lebih cepat. 10 tahun lebih cepat. Apakah jenengan akan sampaikan ada dalam kondisi yang pasti lebih baik? Tidak. Konsep rezeki itu adalah apa-apa yang ketika Allah beri tidak memadorotkan. Apa-apa yang Allah beri tidak memadorotkan. Itu konsep rezeki. Maka sama, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ujian, pasti Allah sudah takar di sana sesuai dengan apa yang kita mampu. Dan ayatnya panjenengan hafal semuanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka bayangkan seorang sahabat ketika mengatakan, Ya Allah, kalau engkau hendak menghukumku di akhirat, segerakan di dunia. Tidak bisa. Allah ketika memberikan ujian kepada kita, Allah sudah takar. Ini ujian kalau kemudian diberikan tahun lalu tidak bisa. Ini ujian kalau diberikan tahun depan tidak akan bermanfaat. Diberikannya saat ini, di momen saat ini. Maka dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, Qul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ucapkan, Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan kebaikan di akhirat. Dan jauhkanlah kami dari wa qina adzabannar. Azab api neraka. Maka ini doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Ini doa yang luar biasa. Cuma sayang kemudian termasuk di antara sunnatullah kita, kadang suka menyepelekan hal-hal yang telah dianggap biasa. Doa sapu jagat biasa, padahal itu doa yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka tidak boleh kemudian kita ini minta untuk disegerakan musibah, tidak boleh. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya ayyuhan nas, la tatamannau liqa'al adu. Wahai manusia, jangan sampai kalian berharap berjumpa dengan musuh. Wasallallahu al-afiyah, mintalah kepada Allah afiyah, keterjagaan. Minta sama Allah bagaimana agar keselamatan bukan hanya fisik tapi juga yang sifatnya batin. Minta kepada Allah keselamatan bukan hanya yang zahir, tapi juga hal-hal yang kemudian kita tidak bisa menjangkaunya.
فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا. Tapi kalau kalian ini berjumpa dengan mereka, yakni dengan musuh, fasbiru, bersabarlah kalian. Ini petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu annal jannah tahta dhilalis suyuf. Maka ketahuilah bahwasanya surga itu terletak di bawah naungan pedang. Maka tidak boleh kita ini apa? Berharap berjumpa dengan musuh. Tapi kalau berjumpa dengan musuh, jangan lari. Nah, maka sama, kita kelak akan mendapatkan di sana bagaimana ujian dan musibah. Kita akan sampai di sana kelak, yakni mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ngarep itu sekarang. Nah, baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Berikutnya, kita tutup majelis ini dengan bagaimana musibah untuk muhasabah. Ada 4 buah kesabaran. Ketika kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan yang langsung kita lakukan setelah menerima bahwa ini datangnya dari Allah, setelah menerima bahwasanya ini bukan sesuatu yang kita bisa hindari, maka segera sebut nama Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, jadikan muhasabah berikutnya adalah sadari ini adalah penggugur dosa. Terus apa bedanya kalau kita ini diberikan sesuatu yang tidak mengenakan oleh Allah, kita bisa tahu ini ujian atau ini azab. Dari mana kita bisa tahu? Tolok ukurnya ada pada maksiat atau taat. Kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan tadi, kira-kira setelah kita bermaksiat atau tidak. Kalau kemudian kita ini setelah bermaksiat, na'udzubillah korupsi, na'udzubillah zalim atas hak orang lain, maka kok Allah berikan di sana sesuatu yang tidak mengenakan, maka di sana azab. Tapi kalau kemudian pulang dari majelis ilmu, habis ngaji, lalu kemudian sholat duhur, pulang kebanan, bannya bocor, habis dari majelis ilmu, maka kira-kira azab atau ujian? Azab atau ujian? Ujian. Nah, purun Pak nanti kebanan Pak. Mau Pak nanti kebanan Pak. Nah, maka tentunya ketika kita sudah tahu konsep ini, bukan berarti kemudian kita berdoa untuk kemudian minta sesuatu yang tidak mengenakan. Enggak. Makanya ada di sana senjata pamungkas. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita terhindar dari keburukan. Biasakan baca doa ini. Yang belum hafal, hafalkan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu min jahdil bala. Dari apa? Dari ujian. Dari musibah yang luar biasa berat. Bukan kemudian dengan ujian atau musibah yang biasa-biasa saja. Dari ujian yang berat, dari musibah yang berat, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa darakis saqa. Hamba pun meminta perlindungan kepadamu dari kesengsaraan yang menghinakan. Kesengsaraan yang seakan-akan membuat kita tidak punya muka. Tentunya
Ketika kemudian kesengsaraan ini di dunia, lebih-lebih ketika kesengsaraan ini di akhirat, puncak dari kesengsaraan dan kehinaan adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wasu'il qada. Begitu pula berlindung kepadamu dari takdir yang buruk. Kita baca ini sebelum takdir buruk itu datang. Setiap hari kita baca, setiap pagi kita baca, setiap petang kita baca. Wasyamatatil a'da, dan tepuk tangan musuh. Kegembiraan dari musuh-musuh kita. Ini doa yang bagus sekali. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu. Dari apa? Dari ujian, musibah yang berat. Berlindung kepadamu dari kesengsaraan yang menghinakan. Berlindung kepadamu dari takdir buruk. Apakah berarti kalau kita sudah berdoa dengan doa ini, kita tidak akan pernah merasakan takdir buruk? Enggak. Para ulama mengatakan kita lebih siap dengan takdir tersebut. Makanya dikaitkan dengan doa yang lain, ketika Nabi SAW ajarkan, Allahumma qsim lana minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Anugerahkan kepada kami Allah keyakinan. Maksudnya keyakinan di sini apa? Pemahaman, kesadaran. Yang dengan keyakinan, pemahaman dan kesadaran tersebut tuhawwinu alaina masa'ibad dunya, meringankan kita atas musibah-musibah dunia. Bukan berarti kalau kita baca doa ini kita tidak akan dapat takdir yang tidak mengenakan dalam kacamata kita. Ya dapat, cuma kita lebih siap. Wasyamatatil a'da, dan kegembiraan dari sisi musuh. Nah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, yang terakhir, maka selalu latih diri untuk bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon itu sebetulnya mudah. Keruhnya hati dan minimnya ilmu yang membuatnya susah. Husnudzon kepada Allah ini sesuatu yang jauh lebih mudah dibandingkan husnudzon kita kepada seorang hamba. Tapi terkadang kita justru lebih gampang husnudzon kepada seorang hamba, lebih-lebih ketika orang tersebut yang berjasa kepada kita. Bos kita kok kemudian tiba-tiba marah, mungkin lagi banyak pikiran. Orang tua kita kok tiba-tiba kemudian meminta sesuatu yang sulit kita lakukan. Maka mungkin lagi PMS dan lain sebagainya. Mungkin lagi katakanlah demensia dan lain sebagainya. Kita kadang justru lebih gampang husnudzon kepada makhluk. Padahal mestinya kita lebih gampang husnudzon kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah sekalian, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Dan mungkin sedikit tips pribadi dari kami. Bagaimana kiat praktis untuk bertahan dalam badai. Kiat praktis ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada 5 hal. Kalau kita ini sedang dapat ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk meringankan yang pertama, lihat ke bawah. Lihat ke bawah, bagaimana Ustaz? Saya ini sakit gigi 2, kanan kiri. Baik. Gigi orang dewasa itu berapa jumlahnya, Pak? Berapa jumlahnya, Pak? 32. Maka lihat ke bawah adalah yang sakit cuma 2. Gimana kalau yang sisa sehat cuma 2? Sakit 2 Ustaz, kanan kiri. Baik. Sisanya berapa? 30. Bagaimana kalau dibalik? Yang sakit 30, sing sehat loro. Yang sehat 2. Nah, itu mungkin rasanya seperti kiamat sugro. Seperti kiamat kecil. Tapi ini cara bagaimana kita melihat ke bawah. Saya sariawan Ustaz. Taib. Berapa sariawan? 2. Bayangkan kalau sepenuh mulut, sepenuh lidah sariawan. Taib. Ini yang pertama. Lihat ke bawah. Yang kedua, sadari bahwa sangat mungkin Allah tetapkan lebih parah kalau Allah tidak korting dengan rahmatnya.
dengan dosa-dosa kita, dengan kesalahan-kesalahan kita, sangat mungkin Allah berikan ujian lebih berat jika tidak dengan rahmat-Nya. Yang ketiga, termasuk di antara kiat praktis untuk meringankan, bertahan di dalam badai, adalah ingat besarnya pahala. Ingat betul besarnya pahala. Yang keempat, di antara tips pula, yang mungkin kita juga sampaikan kepada teman-teman, ketika dalam kondisi yang tidak mengenakan, diuji A, diuji B, dan lain sebagainya, coba untuk sedekah. Kok bisa? Nyambungnya dari mana, Ustaz? Kita lagi dalam kesulitan, kok kita diminta untuk sedekah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah sembunyi-sembunyi itu mengurangi kemurkaan Allah. Karena kita tidak tahu apakah ini adalah kemurkaan dari Allah atau tidak. Kalau itu kemurkaan dari Allah, sedekah. Maka sedekah itu mengurangi kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, tips yang bisa kita sampaikan, kiat praktis untuk bertahan dalam badai, jangan lupa ucapkan istirja dengan komplit. Bukan hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi komplitkan di sana. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan ganjaran atas musibah ini, wa khluf li khairan minha, dan ganti dengan yang lebih baik. Nah, Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Ibu Bapak sekalian? Ibu-ibu ada pertanyaan? Monggo Ibu. Monggo mungkin bisa ditinggikan suaranya, insya Allah kita bisa dengar. Waalaikumsalam. Monggo Ibu. Boleh, boleh. Kalau bisa Ana jawab, Ana jawab. Kalimat bid'ah secara umum dan siapa saja bisa berkata bid'ah dari perbuatan atau informasi yang ada tersebar. Jadi kalau saya menurut kacamata saya, bid'ah itu kan tidak selalunya haram ya Pak Ustadz. Ini pemahaman saya. Jadi kalau ada bahasa bid'ah yang melebar meluas lah ya, itu apakah pemahaman dari bid'ah itu sendiri dan siapa yang berhak mengatakan itu bid'ah? Karena kalau bid'ah itu kan kayak seperti hakim ya, bahwa bid'ah itu haram dan ada juga yang tidak selalu haram. Jadi kalau saya pemahamannya, saya suka baca, suka lihat, jadi mungkin sekaligus ini ada Ustaz, mungkin pencerahan seperti apa Ustaz? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat baik sekali terkait dengan menghakimi melalui ucapan bid'ah. Maka hal yang perlu untuk kita sinkronkan dahulu terkait dengan sebuah istilah. Istilah apapun itu selalu di sana ada dua sudut pandang. Istilah dari sisi lafal dan istilah dari sisi syar'i. Contoh, salat. Salat secara lafal, salat secara bahasa itu artinya doa. Salat secara istilah,
Salat secara syar'i adalah ibadah yang dilakukan di waktu tertentu dengan gerakan tertentu. Muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Dimulainya dengan takbir, diakhirinya dengan salam. Selalu di sana ada dua sudut pandang. Jangankan kemudian yang sifatnya adalah istilah Arab, istilah duniawi saja. Kita kalau kemudian ngomong ke dokter gigi, Pak, gigi saya kalau dibuat maju kok sulit. Terus kemudian kita datang ke tukang bengkel. Pak, gigi saya kok lepas tambalannya. Kira-kira ini penggunaan lafal gigi yang pas atau kebalik? Kebalik. Gigi dalam kacamata dokter dan gigi dalam kacamata tukang bengkel beda. Sama-sama gigi. Maka sama, bid'ah pun juga demikian. Bid'ah secara bahasa ini sesuatu yang tidak ada contohnya. Apapun itu. Minuman fit. Ini bid'ah tidak? Secara bahasa. Bid'ah. Nadharah, kacamata. Bid'ah tidak secara bahasa? Bid'ah. Tapi bukan ini yang kemudian ditonjolkan. Sama sebagaimana ketika kita ini salat. Adakah di antara kita kemudian mengatakan, sebentar, ini sudah selesai apa? Sudah selesai adzan. Saya tak berdoa qobliyah dulu. Pasti seseorang akan mengatakan, saya tak sholat qobliyah dulu. Karena seseorang pasti akan lebih pada penggunaan istilah dengan definisi apa? Definisi syar'i, bukan definisi bahasa. Benar bahwasanya botol ini, kacamata ini, bahkan kemudian mic ini bid'ah. Tetapi seseorang lebih akan menggunakan istilah itu dalam kacamata syar'i. Sementara dalam kacamata syar'i, yang disebut dengan bid'ah adalah ibadah, bukan kemudian sarana. Bukan kemudian sarana. Sehingga kalau kemudian di sana ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh Nabi, punya alasan untuk dilakukan oleh Nabi, tapi tetap tidak dilakukan oleh Nabi, ya jangan dilakukan. Contoh, ketika kemudian seseorang misal merayakan ulang tahun, bisa tidak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merayakan ulang tahun? Bisa tidak? Faktor pendorongnya untuk melakukan ulang tahun, perayaan, ada tidak? Ada. Pertanyaan terakhir, dilakukan tidak oleh Nabi? Tidak. Ya sudah, maka jangan lakukan. Beda kalau kemudian menggunakan mic. Bisa tidak Nabi di zaman dahulu menggunakan mic? Bisa tidak Nabi SAW di zaman dahulu melakukan dengan mic? Tidak bisa. Ada tidak faktor pendorong untuk melakukan mic? Ada. Butuh sebetulnya. Bagaimana kemudian adzan dengan speaker dan lain sebagainya? Butuh. Tapi tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena ini cuma sarana. Maka ini cara mudahnya. Bisa tidak Nabi SAW melakukan? Ada tidak faktor pendorong beliau untuk melakukan? Dan nyatanya, faktanya, dilakukan tidak oleh beliau. Ini. Sehingga dalam hal ini yang perlu untuk kemudian kita luruskan pula adalah ada lafal-lafal di sana yang notabene di antara kita ada terlalu khawatir dan terlalu overthinking. Lafal kafir, lafal bid'ah,
Ini lafal yang diucapkan oleh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diucapkan oleh beliau. Kafir diucapkan di sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa kemudian kita alergi dengan ucapan istilah yang notabene itu Allah Subhanahu wa taala melafalkannya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Kenapa kita harus takut? Yang harus kemudian diilmui adalah jangan mudah mengucapkan takfir, jangan mudah mencap ahlul bidah. Ini perlu diilmui. Takfir itu apa? Mengucapkan ente kafir. Anda kafir. Ini tidak boleh. Tapi kalau kemudian kafir, barang siapa yang tidak sholat kafir, boleh tidak mengucapkan demikian? Boleh. Barang siapa yang tidak sholat, maka neraka ancamannya. Boleh tidak begitu? Boleh. Memang demikian lafalnya. Nabi SAW mengatakan al-ahdul bainana wa bainal kafir tarkus salah. Perjanjian dan pembeda antara kami dan juga orang kafir adalah meninggalkan salat. Tapi kalau kemudian ditanya, berarti si fulan itu, si A misalkan, si B misalkan, yang dia tidak pernah salat, berarti dia kafir dong. Nah, ini pertanyaan berbeda. Kalau sudah di sana ta'in kepada person, itu bukan ranah kita. Itu ranah para ulama. Tapi bahasa kafir, ini jangan kemudian kita alergi. Ini bahasa Al-Quran. Ini bahasa hadis. Yang harus diilmui adalah mencap orang, si fulan kafir. Padahal mungkin dia notabene adalah dari keluarga muslim. Dia pun secara identifikat atau secara KTP pun juga muslim. Kita mengucapkan si fulan kafir. Ini hati-hati. Engkau kafir. Ini hati-hati. Karena mengklaim seseorang kafir ini ranahnya para ulama. Kita ahlu sunnah ini menghukumi secara perbuatan bukan secara person. Siapa yang tidak salat dengan sengaja kafir. Tapi kalau kemudian ditanya, berarti si A itu kafir dong? Maka diam. Tahan lisan untuk berkomentar. Itu ranahnya para ulama. Begitu pula, para ulama pun membedakan antara mubtadi dengan ahlul bidah. Mubtadi, orang yang kemudian melakukan perkara-perkara bid'ah. Dengan berbagai sudut pandang. Bisa jadi seseorang melakukannya, tapi dia sudah tahu ini adalah perbuatan bid'ah. Tapi dia tidak bisa meninggalkannya saat itu. Bisa jadi kemudian dia melakukannya karena terpaksa. Ini mubtadi. Sementara ahlul bidah adalah orang yang kemudian adalah orang yang kemudian menyiarkannya. Ini dua level yang berbeda. Ini dua level yang berbeda. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada lagi? Bapak-bapak mungkin? Bang Bapak. Baik. Tahu harus siapa yang salah. Namun di situ akan menjadi masalah tawakalnya saja itu. Apakah itu akan menjadi kita malah tawakalnya sama kamera gitu. Jadi kalau ada kamera, itu gimana Ustaz? Jadi apakah lebih baik ya jangan kita kamera tersebut, tapi kita full tawakal aja berdoa semoga dari musibah ini. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Apakah seseorang yang ia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak boleh pasang dashcam dalam kendaraannya? Kalau orang yang tawakal tidak boleh pasang dashcam, berarti orang yang bertawakal ini orang yang dia bukan pengusaha, bukan karyawan. Terus apa? Pengangguran. Kenapa? Kalau dia pengusaha, dia bikin kemudian produk. Kan saya tawakal. Kalau saya jual produk ini berarti saya menyerukan orang untuk tidak tawakal. Saya pekerja, pegawai. Katanya saya harus tawakal. Sementara kalau jadi pegawai, maka dia berharap tanggal berapa Pak gajian, Pak?
tanggal 1, tanggal 25. Sudah, saya enggak usah jadi apa? Saya enggak usah jadi karyawan, saya juga enggak usah jadi pengusaha. Maka ia jadinya adalah pengangguran. Maka tentu saja tidak. Maka apapun yang kemudian sifatnya sarana, sifatnya hal-hal fisik, maka itu adalah ikhtiar. Makanya di zaman dahulu, bagaimana ketika para sahabat ini dengan ontanya, para sahabat dengan kudanya, bukan kok kemudian di sana ketika parkir los begitu saja. Diikat dulu, kemudian setelah itu tawakal. Maka kita dalam penggunaan dashcam, kita pakai dashcam sebagai apa? Bentuk ikhtiar jaga-jaga. Ketika kok kemudian di sana tetap ada yang nabrak, maka bentuk ikhtiar kita memanfaatkan barang yang kita miliki agar tidak berat hisapnya, maka kita cek. Lalu kemudian kita bisa temui yang bersangkutan, oh tahu plat nomornya ini, maka kita cari tahu. Maka kemudian kita datangi atau kita kirim buktinya. Saya punya bukti dashcam dengan kualitas HD bahwa Anda yang menabrak saya. Anda mau bertanggung jawab? Kok kemudian dia bertanggung jawab? Alhamdulillah. Kok kemudian dia tidak bertanggung jawab? Maka berarti ranahnya selesai di sana. Maka itu adalah ranah ikhtiar. Dan ikhtiar ini sesuatu yang diserukan oleh syariat sebelum kita tawakal. Diserukan kepada kita. Orang yang nyun sewu, dia sakit, lalu kemudian dia berobat dan meninggal. Orang yang sakit, dia tidak berobat dan meninggal. Kira-kira hisapnya berat mana? Yang tidak ikhtiar. Semua di antara kita akan dihisap, tapi yang tidak berikhtiar akan ada hisapnya lebih. Nah, kita tahu di sana ada produk dashcam. Kok kemudian kita juga butuh? Ya silakan. Tapi kalau kemudian kita merasa, saya tidak perlu dashcam lah. Kenapa? Saya kalau pakai kendaraan, Senin pakai apa, Selasa pakai apa, Rebu pakai apa, ganti-ganti terus. Kenapa? Saya tidak perlu pakai dashcam. Kenapa? Karena saya kalau mau pakai kendaraan, saya tinggal pencet aplikasi. Alias apa? Pesan ojek online. Ya sudah, tidak perlu pakai dashcam. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Nah, monggo Bapak. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana dengan pemimpin yang mungkin kita nilai tidak bersikap adil, kita nilai menzalimi diri kita, apakah kemudian kita perlu bersabar? Maka satu hal yang pasti, ketika kita melihat hadis yang tadi kita baca, ma yasibul muslim min nasabin wala wasabin. Tidaklah seorang muslim ketika dia ditimpa sakit ataupun lelah, wala hammin wala huznin, kekhawatiran akan masa depan, kesedihan akan masa lalu, au adza au ghammin, kezaliman atau kesusahan. Kita merasa, kebijakan sekarang ini menzalimi kita, kebijakan sekarang menyusahkan kita. Lihat akhir hadisnya. Apa lafal hadis akhirnya? Bahkan seandainya karena tertusuk duri, maka akan jadi penggugur dosa. Kita ketika kemudian merasa ada tidak srek, lalu kemudian kita merasa terzalimi, dengan kita beriman kepada hadis ini, kita tergugurkan nggak dosanya? Tergugurkan. Tergugurkan dosanya. Tapi kok ada di sana orang yang bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan keberadaannya. Kita ini setiap hari bingung, nggak habis pikir dengan kebijakannya. Tapi di sisi lain ada orang yang begitu mengeluh-elukannya. Kok bisa? Apakah berarti kita ini tergugurkan dosanya, dia tidak tergugurkan dosanya? Nah,
Karena terus terang, dalam hal ini, satu hal yang harus diyakini, satu hal yang bisa difikir dengan logis. Sejarah membuktikan bahwa kita ini akan cenderung memuji pemimpin ketika ia sudah tidak lagi memimpin. Kita akan cenderung memuji pemimpin ketika ia sudah tidak lagi memimpin. Tulisan isih penak zaman kuto ini sudah ada sejak zaman Soeharto atau pasca Soeharto? Pasca Soeharto. Pemimpin yang ber-IQ tinggi, pemimpin yang bisa menguatkan nilai rupiah. Ini pujian ketika di zaman Habibie atau pasca Habibie. Pasca Habibie. Dan terus begitu. Sejarah membuktikan. Kenapa? Karena mencari kesalahan lebih mudah daripada memberikan pujian. Ini sunatullah. Ini sunatullah. Karenanya dalam hal ini ada banyak sekali kasus. Kita kenal dengan beberapa person yang dahulu aktif sekali dalam menyuarakan kritik. Aktif sekali dalam menyuarakan protes. Tapi selang beberapa waktu kok tidak lagi. Ternyata ia punya 3 dapur MBG. Ternyata ia punya sekian dapur MBG. Terkadang pujian dan celaan itu bergantung dengan benefit yang kita terima. Saya tidak dapat benefit, dicela. Saya dapat benefit, dipuji. Lalu bagaimana sikap seorang muslim yang tepat? Sikap seorang muslim yang tepat ada pada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini sikap yang paling tepat diajarkan oleh beliau 15 abad yang lalu. Apa itu? Beliau mengatakan dalam akhir doanya, Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau timpakan kepada kami pemimpin yang tidak sayang kepada kami. Ini solusi. Siapapun yang jadi pemimpin, ketika dia sudah melalui level-levelnya, maka jangan engkau timpakan. Kalau kemudian kita ini bicara mencela dan membela, masing-masing punya POV-nya. Yang kalau kemudian dibikin debat terbuka, ini 7 kali 24, 1 pekan tidak akan tuntas. Yes or no, Pak? Yes. Maka solusinya doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena bagaimanapun juga kita tahu ketika seseorang mencela, maka belum tentu yang dicela berubah. Tapi ketika seseorang mendoakan, sangat mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mendoakannya atau menerima apa yang kemudian kita doakan. Sahabat yang mulia, Abu Darda radhiyallahu an itu punya kebiasaan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa tidaklah beliau sujud melainkan menyebut 70 nama di dalam sujudnya. Tidaklah beliau ini sujud, ada 70 orang yang didoakan. Ada 70 sahabat yang didoakan. Anda ingin mengajak pada pola pikir, seandainya kita perbanyak orang seperti Abu Darda dalam sujudnya. 1 RT, anggap ada 60 kakak. Setiap kakak katakanlah minimal ada 2 orang. Kok selalu menyebut 70 nama dari tetangga-tetangganya dalam setiap sujud? Kita salat sunnah 2 rakaat ada 4 kali sujud. Berarti minimal ada berapa nama yang disebut? 280 ayat. 280 nama. 70 kali 4. Kalau kemudian setiap kali sujud kita doakan orang lain seperti ini. Si A doakan si B, C, D, E. Si B doakan si A, C, D, E. Si C doakan A, B, D, E, F. Selalu begitu. Kira-kira mungkin tidak 1 RT ini menjadi lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin tidak? Sangat mungkin. Nah, maka sungguh kita lebih butuh banyak doa dibandingkan dengan celaan.
maka doakan pemimpin, karena secara histori kita lebih banyak memuji pemimpin setelah pemimpin itu tidak lagi menjabat sebagai pemimpin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin para jamaah yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Atas banyak sekali kurangnya, banyak sekali lalainya, saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini membawa keberkahan bagi kita, sehingga saat ada keluarga kita yang sakit, semoga kita bisa mendapatkan kesembuhannya. Ketika ada di antara kita yang mendapatkan hajat, maka semoga segera mendapatkan keterkabulannya karena keberkahan dari majelis ilmu di siang hari ini. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.